Kami persilakan Ibu Nuriyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema ghibah dan namimah ini tadi sudah banyak disampaikan oleh para ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peringatan ini Indonesia menjadi damai. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi sudah disampaikan bahwa ghibah wan namimah itu asyaddu minaz zina. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini banyak sekali zaman sekarang ini dengan pesatnya sosial media. Kadang-kadang ya tadi kita tidak merasa atau tidak bahwa kita itu melaksanakan atau melakukan ghibah dan namimah tadi. Padahal Al-Quran juga sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, fitnah itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa Baik. Ya, kemudian ada lagi al-fitnatu akbaru minal qatl. Ustadz, yang ingin saya tanyakan dengan pesatnya media sosial ini bagaimana untuk meminimalisir ghibah dan namimah itu dilaksanakan oleh baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Ahmad Khan, silakan. Meminimalisir ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pernah ditanya oleh seseorang kepada guru mulia kami, Murabi Arwahana Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, segala sesuatu yang ada di tanganmu, apakah itu handphone ataupun gadget atau alat telekomunikasi yang ada yang bersamamu itu, sekarang ini kan media sosial begitu luasnya, begitu dahsyatnya, itu semua bisa jadi sorgamu dan bisa jadi nerakamu. Kalau engkau gunakan untuk kebaikan, untuk hal yang positif, untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan juga memotivasi orang lain buat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ini akan menjadi kebaikan dan ladang pahala buat kita. Tapi kalau media sosial itu kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk gibah, membicarakan aib orang, untuk menulis segala sesuatu yang tidak ada manfaat, bahkan di dalamnya terdapat mudorot, menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, maka ini akan menjadi ladang dosa buat kita. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nggak punya amal jariah, minimal jangan sampai punya dosa jariah. Ini orang sekarang udah amal jariah nggak punya, yang baik dosa jariah bertumpuk-tumpuk. Gara-gara apa? Nulis di status aib orang, mengkomentari aib orang, dan lain sebagainya. Hati-hati, kata ulama, al-kitabah ahadul lisanain. Tulisan tangan itu salah satu dari dua lisan. Karena sekarang yang dihukumi lisan bukan cuma mulut, tapi tangan, jari kita pakai buat ngetik tuh di handphone, kita share di grup, kita ketik di media sosial kita posting, maka itu kalau keburukan bisa menjadi dosa jariah wal iyadzubillah. Karena sesungguhnya orang yang gibah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-gibah juhdul ajiz. Gibah itu penyebabnya karena orang nggak punya kemampuan dengan orang yang digibahin. Dengan kemampuannya akhirnya jadi ngomongin aibnya. Padahal belum tentu aib yang diomongin ada pada diri orang yang diomongin. Bisa jadi itu boleh dia karang, bisa jadi itu dia boleh cari-cari, padahal itu nggak ada pada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Di dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, dijelaskan bahwasanya wal asbabu adda'iya ilal ghibah katsiratun. Penyebab-penyebab orang bisa gibah, ngomongin aib orang itu banyak. Salah satunya yang pertama adalah an yaghdab ala ahadin. Gara-gara benci, marah, kesel sama seseorang, akhirnya kekesalan itu dilampiaskan dengan cara gibah. Yang kedua an yahdura majlisan, kumpul di satu perkumpulan. Di situ ada saudaranya, keluarganya lagi ngomongin aib orang. Karena nggak enak, khaufan an yastaskiluhu wa yu'aduhu, takut kalau nggak ikutan gibah dimusuhin. Akhirnya jadi ikutan. Itu juga penyebab gibah. Walaupun kagak ngomongin orang, cuma dengerin, ahadul muktaben, jadi salah satu dari orang yang bergibah juga. Yang ketiga al-kibru, penyebab orang gibah itu karena sombong. Dan ciri orang sombong, yastazi bin nas wa yaskharuhu, suka
merendahkan orang lain, akhirnya menceritakan kekurangan-kekurangan aibnya orang lain di hadapan yang lain agar dipuji dia sama orang yang ada di depannya. Yang keempat, wal hasad, karena penyakit hasud. Orang hasud sama nikmat orang karena orang lain gak boleh senang, yang boleh senang dia doang, yang boleh susah orang lain dia gak mau susah, maka dia gibahin aib orang. Yang terakhir kelima, yang banyak juga terjadi di antara kita, idha'atul waqt, ngabisin waktu kosong. Gara-gara nggak ada kerjaan, nggak ada ibadah yang dikerjain, akhirnya ngerumpi ngomongin aib orang. Ngerumpi tidak pakai mulut tapi pakai tangan juga gitu. Pakai tangan juga. Naudzubillah. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami, tambah insyaallah yang dipersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.